Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian, saya persilakan kepada ketua kelas untuk siapkan teman-temannya untuk lebih mengawali pertemuan kita pada hari ini. Ketua kelas, saya persilakan untuk siapkan dulu teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersiap. Ista'id, qiyaman, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Guru? Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah menyiapkan. Selanjutnya, saya sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya cek dulu kehadirannya ya, anak-anak. Ya, Pak. Ada yang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Alhamdulillah. Kalau hadir, Semua hadir. ya, kalau hadir semua, alhamdulillah. Saya langsung mulai saja pelajaran kita pada hari ini, tetapi sebelum saya mulai, saya akan bacakan dulu yang menjadi kompetensi dasar pada pelajaran kita hari ini ada 4, yaitu menghayati hikmah sujud syukur. Ya, karena materi kita hari ini adalah tentang sujud syukur. Kompetensi dasar yang kedua adalah menjalankan tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menerapkan tata cara sujud syukur. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan tata cara sujud syukur. Tujuan pembelajaran kita atau yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini, anak-anak sekalian, yaitu yang pertama adalah kita menunjukkan rasa syukur kita karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, santun dalam beraktivitas dengan baik. Selanjutnya, menunjukkan sikap tawadu dan hormat kepada sesama manusia. Selanjutnya, mengkonsepkan pengertian sujud syukur dengan benar. Mengidentifikasi hukum dan dalil disyariatkan sujud syukur. Mengemukakan sebab-sebab sujud syukur, menentukan syarat dan rukun sujud syukur, mengimplementasikan tata cara sujud syukur dengan benar, serta mengemukakan hikmah sujud syukur dengan tepat. Setelah itu, setelah kita mempelajari semua itu, maka terakhir yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah mempraktikkan tata cara sujud syukur dengan benar. Ya, baik anak-anakku sekalian. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, karena materi kita hari ini adalah tentang sujud syukur, sebelum saya bagikan kelompoknya, saya menjelaskan sedikit dulu tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena semua aktivitas kehidupan kita yang kita jalani itu adalah berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita syukuri. Nah, itu yang menjadi informasi awal kepada anak-anakku sekalian bahwa sujud syukur itu adalah sujud satu kali yang dilakukan oleh seseorang karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau karena terhindar dari bahaya. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar hukum dari sujud syukur itu? Dasar hukum bersyukur itu tertuang dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Yang artinya bahwa barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Dan barang siapa yang ingkar kepada nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Baik anak-anakku sekalian, itulah yang menjadi stimulus ataupun informasi awal dari materi kita pada hari ini. Selanjutnya, saya memberikan sebuah pertanyaan kepada anak-anakku bahwa mengapa kita harus sujud syukur? Ya, mengapa kita harus sujud syukur? Ada yang bisa jawab anak-anak sekalian? Iya. Karena dapat nikmat, Pak. Karena sudah mendapat nikmat, Pak. Berita Ya, yang menyenangkan, pintar. terhindar dari bahaya. Terhindar dari mara bahaya, Pak. Iya, pintar. Ya, begitu ya anak-anak sekalian ya. Orang yang melakukan sujud syukur, kenapa kita harus Iya, melakukan bersyukur? Karena kita intinya adalah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah karena kita terhindar dari bahaya. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, saya akan bagikan 3 kelompok ya. 3 kelompok. Kelompok pertama, Ahya Rosidi, Erna, dan Surila, itu kelompok 1 ya. Ya. Iya, Pak. Kelompok Ya, Pak. Kelompok 2, Nur Ain, Sita, dan Pak Abdul Khair. Yang ketiga, Iya, Nurjana. Pak. Nurjana April. Nurjana Ya, dengan Rosidi, Pak, dengan kelompok berapa? dengan adik April. Jadi kelompok pertama dia akan membahas tentang sebab-sebab sujud syukur. Ya, itu kelompok pertama. Sebab-sebab sujud syukur. Yang kedua itu adalah dia akan membahas tentang syarat dan rukun sujud syukur. Itu kelompok 2. Kelompok 3 dia akan membahas tentang manfaat dari sujud syukur itu sendiri. Ya, baik anak-anakku sekalian, ya, sebelum mengerjakan tugas itu, mungkin Anda bisa mengamati gambar yang ada di depan anak-anakku sekalian. Ya, sambil mengerjakan itu, sebentar juga di kolom lembaran diskusi itu ada lembar untuk mengamati gambar. Sekalian bisa dikerjakan dengan pendapat kelompok kalian mengenai gambar tersebut. Bisa dimengerti anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Nah, jadi Ya, Pak. sambil mengerjakan ada 2. Yang pertama adalah tugas mengamati ini gambar. Selanjutnya mengerjakan tugas kelompok yang telah Bapak berikan. Ya, jadi sudah ditahu judul materinya setiap per kelompok anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Pak. Kalau Sudah. sudah silakan dikerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan tugasnya. Setelah kita kerjakan tugas, Sudah, Pak. kita presentasikan di depan. Kita presentasikan di depan. Setelah kita presentasikan tata cara sujud syukur, maka kita akan mempraktekkan sujud syukur itu sendiri. Bisa Ya. dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke. Alhamdulillah. Ya, silakan dikerja anak-anakku sekalian. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Terima kasih. Anak-anakku sekalian sudah sangat antusias. Saya persilakan kepada kelompok 1. Pembahasannya tentang
sebab-sebab sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur. Ya, Sebab- untuk sebab mempresentasikan syukur. hasil diskusinya. Saya persilakan. Ya, saya Pak. Ya, ketua kelompok. Ya, ketua Ya. kelompok. Ya, ketua kelompok. Ya, kalau kelompok 1 akan membacakan hasil sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah. Yang kedua, mendapatkan berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar dari mara bahaya atau musibah. Nah, itulah. Ya. Cuman itu, Pak. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan materinya dengan bagus Ya. dan benar. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya, yaitu tentang syarat dan rukun sujud syukur. Saya Pak, Ya, silakan dari kelompok 2, adik syarat Masita. sujud syukur yaitu suci badan, pakaian dan tempat. Kemudian 2, menghadap kiblat. 3, menutup aurat. Adapun rukunnya adalah kita niat. 2, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. 3, tasbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Sujud, bangkit dari sujud sambil takbir, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Kemudian salam. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan materinya. Ya. Selanjutnya Luar saya biasa. persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, adik Khair, Abdul Khair, saya persilakan. Ya, mana Abdul Khair ini? Abdul Khair. Baik, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan isi isi materi atau isi tugas untuk manfaat sujud syukur. Yang pertama, menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Ketiga, akan menambahkan nikmat Allah. Yang keempat, di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Nah, itu untuk presentasi kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, kalian sudah mempresentasikan dengan baik. Alhamdulillah kalian sangat semangat. Selanjutnya, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini, selanjutnya kita akan mempraktikkan tata cara sujud syukur. Ya, tata cara sujud syukur mungkin sebelum kita lanjutkan, anak-anakku sekalian bisa melihat video yang ada di depan anak-anak sekalian, mengamati bagaimana tata cara sujud syukur yang baik dan benar. Bisa dilihat? Dilihat, Pak. Siapa? Diperhatikan ya. Ya. Ya, anak-anakku sekalian, itu tadi video bagaimana kita melaksanakan sujud syukur. Jadi setelah kita mempresentasikan, kita mengamati video tentang tata cara sujud syukur, saya harapkan kepada anak-anakku sekalian juga bisa melaksanakan atau mempraktekkan tata cara sujud syukur. Bisa ya anak-anak sekalian ya?
Ya. Bisa, Alhamdulillah. Pak. Bisa, Pak. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempraktikkan tata cara sujud syukur. Ya. Ya ini kelompok 1. Caranya yaitu sebaiknya suci dari hadas dan najis. Berdiri menghadap kiblat, kemudian niat sujud syukur bersama takbiratul ihram. Setelah itu langsung sujud 1 kali, lalu duduk untuk mengucapkan salam. Cuman itu, Pak. Oke, terima kasih. Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kita mendapatkan nikmat, setiap kita terhindar dari bahaya, misalnya kita mendapatkan juara kelas, atau dalam sebuah pertandingan kita menang atau menjadi juara 1, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Ya. Atau lulus dari segala-galanya. Ya, begitu. Ya, begitu anak-anakku ya. Amin. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin Ya, materi Pak. kita dari pembahasan kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan kepada anak-anakku sekalian untuk menanyakan Pak. materi Saya, kita Pak. yang Mau bertanya. yang belum dimengerti atau dipahami dari materi kita pada hari ini. Saya persilakan. Saya, Pak. Ya, Mau adik bertanya. Masita. Adik Masita, saya persilakan. Ya Pak, begini, pemandangan yang sering kita lihat di tengah masyarakat tuh Pak, banyak sekali orang ketika dia mendapatkan kabar gembira, dia tiba-tiba langsung melakukan sujud syukur, padahal mungkin kondisinya tidak dalam keadaan suci. Apa boleh seperti itu Pak? Ya, sebenarnya mereka itu tentunya belum memahami tentang tata cara sujud syukur, apa yang menjadi syarat dan rukunnya. Tetapi seandainya kalau kita sudah paham, maka yang harus kita lakukan adalah tempat yang kita akan gunakan itu harus suci dari najis, pakaian kita juga harus suci dari najis dan hadas, kita harus menghadap kiblat baru sujud. Nah, itu yang sebenarnya yang benar, tata cara yang benar. Tetapi mereka kenapa langsung melakukan sujud syukur? Karena mungkin rasa gembira, senang dalam hatinya, sehingga dengan tanpa mereka sadari bahwa terkadang auratnya tidak tertutup, sehingga mereka melaksanakan sujud syukur. Tetapi kepada anak-anakku sekalian, kalau kalian kalau terjadi pada diri kalian, ya seharusnya cara-caranya itu seperti yang kita pelajari itu harus dilakukan. Ya, mungkin ada lagi anakku sekalian? Tidak ada, Pak. Sudah mau jam Sudah waktu paham, istirahat Pak. Pak, sudah mau bunyi Oke. bel. Kalau tidak ada, Ya, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian, saya minta kepada salah seorang dari kalian, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Pak. Ada? Ya. Ada Pak, saya. Ya, silakan. Teman-teman, Simpulkan materi kita. kita harus bersyukur dalam kondisi apapun, baik kita mendapatkan nikmat, mendengarkan kabar baik, atau terhindar dari suatu musibah, semuanya patut disyukuri, karena orang muslim itu ada 2 hal untuk dirinya. Ketika dia dapat nikmat, dia harus bersyukur, dan ketika dia dapat musibah, orang muslim itu harus bersabar. Begitu Pak Guru. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita tutup, ada lembar kerja yang harus saya bagikan, nanti dikerjakan ya. Evaluasi, Iya, Pak Guru. lembar evaluasi nanti dikerjakan ya. Setelah dikerjakan, Iya, Pak. dikumpul sama saya. Ya. Oke. Sebelumnya lagi, sebelum kita tutup, saya ingin merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Refleksi itu adalah bagaimana yang kalian alami setelah mempelajari materi kita pada hari ini. Apa yang kalian rasakan dari materi kita hari ini? Ya, Surila, adik Alhamdulillah, Surila. Pak. dengan metode diskusi, Ya, adik Surila. dengan Tenang, Pak. dengan Pak tadi Guru. sama-sama
diskusi. Tenang Pak, karena bisa Iya. paham bagaimana cara melakukan sujud syukur seperti Pak yang Guru, dipraktekkan Pak tadi. Ya. Guru lihat itu. Ahyar bermain saja Pak Guru, dia goyang-goyang Ya, saja Ayar Pak jangan Guru. main-main ya. Ayar jangan main-main ya. Ya. Perhatikan refleksi Ya, Pak. teman-temanmu. Ya, Ya, jadi itu ya. saya refleksi dicol. kita. Ya Pak. Pembelajarannya alhamdulillah menyenangkan dan semoga apa yang menjadi ilmu yang kita dapatkan hari ini kita bisa dapatkan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum kita istirahat, saya persilakan kepada Ahyar Rosidi untuk membacakan doa penutup pembelajaran kita pada hari ini. Saya persilakan. Ya, untuk lebih barokahnya pelajaran tadi kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillah. Ya, semoga kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan bisa mempraktikkan tata cara sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini anak-anak sekalian. Saya billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.